Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas pelajaran IVAS tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagian tubuh tumbuhan terdiri dari yang pertama yaitu akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan biji. Kita akan bahas tentang akar. Nah, akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah pertama, menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kemudian, menyerap cairan dan garam-garam mineral atau zat-zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang C, mengangkut cairan dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keenam, pada beberapa jenis tumbuhan, akar juga digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti kentang, ada ubi jalar, singkong, kacang tanah, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan bentuknya, akar ada dua jenisnya, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, diperhatikan gambar berikut. Nah, ada akar tunggang dan akar serabut. Kita akan bahas dulu apa sih itu akar serabut. Ciri-ciri dari akar serabut yaitu akar serabut tidak mempunyai akar utama. Nah, akar tumbuhan berkeping biji atau berbiji akar tumbuhan berkeping biji tunggal atau monokotil dan mempunyai akar serabut. Kemudian contoh dari akar serabut yaitu tumbuhan jagung, ada padi, pisang, bambu dan tebu dan lain-lain. Kemudian akar tunggang, ciri-cirinya yaitu terdapat pada tanaman dikotil atau biji berkeping dua. Nah, akar tunggang ini akarnya kuat untuk menopang berdirinya tanaman sehingga kokoh walaupun diterjang angin kencang. Kemudian cirinya yaitu memiliki akar primer atau akar utama. Kemudian kita ke batang. Nah, batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menopang bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Kemudian mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke daun. Kemudian mengangkut atau menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Dan batang juga ada beberapa tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan tanaman seperti ketela rambat dan sagu. Nah, ada tiga jenis batang, yaitu ada batang berkayu. Nah, batang berkayu ini yaitu batang yang bertekstur keras dan kaku. Di dalam batang berkayu mengandung kambium, contohnya pohon mangga. Kemudian batang basah. Nah, batang basah ini yaitu batang yang bertekstur lunak karena banyak mengandung air serta mudah roboh dan patah. Batang basah tidak memiliki kambium. Nah, tumbuhan berbatang basah dikenal dengan sebutan tumbuhan herba atau terna. Contoh, batang tanaman bayam. Yang ketiga yaitu batang rumput. Nah, yaitu batang tumbuhan yang berruas-ruas dan berongga, misalnya batang padi dan rumput. Kita lanjut ke daun. Nah, daun merupakan bagian tumbuhan berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian, fungsi berikutnya yaitu melakukan pernapasan dan sebagai tempat pembuatan makanan serta terjadinya
tempat terjadinya penguapan. Nah, berdasarkan tulang daunnya ada 4 bentuk daun. Yang pertama yaitu tulang daun menyirip. Nah, yaitu bentuknya seperti susunan sirip ikan. Contoh daun mangga, jambu, nangka. Nah, seperti pada gambar yang tertera di bawah. Kemudian yang kedua yaitu tulang daun melengkung, yaitu bentuknya berupa garis-garis melengkung. Contohnya pada daun genjer, daun sirih, daun eceng gondok, daun lada, daun gading, dan lain-lain. Nah, ini ada juga gambar di bawah. Yang ketiga yaitu tulang daun sejajar. Nah, bentuknya berupa garis-garis sejajar. Contohnya pada daun padi, daun jagung, daun pandan, daun kelapa, daun nanas, dan daun tebu. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian yang keempat yaitu tulang daun menjari. Nah, ini bentuknya seperti jari-jari tangan. Contohnya daun pepaya, daun singkong, daun kapas, dan daun ilalang. Ayo latihan. Perhatikan gambar berikut. Bagian tumbuhan yang ditunjuk oleh huruf A, B, dan C secara berurutan adalah A itu akar, batang, dan daun. Nah, beberapa tumbuhan memanfaatkan bagian A atau akar untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhannya yaitu ubi jalar, ada kentang, ada lobak, wortel. Nah, tempat terjadinya fotosintesis dari bagian tumbuhan yang ditunjuk oleh huruf C, yaitu daun. Kemudian berilah tanda centang pada fungsi bagian B, berarti bagian batang. Yang manakah yang termasuk fungsi bagian tumbuhan batang, yaitu jelas ini adalah yang menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Kemudian ini menyimpan cadangan makanan, kemudian mengangkut air dan mineral ke daun, dan menegakkan tubuh tumbuhan. Selanjutnya, beri tanda centang pada pernyataan yang benar. Jadi, yang A, apakah ini termasuk pernyataan benar? Akar pada tumbuhan wortel memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, berarti ya. Mangga, rambutan, jambu, nangka merupakan tumbuhan yang memiliki batang berkayu karena terdapat kambium di dalam batangnya. Ya, benar. Selanjutnya, daun pepaya dan singkong adalah contoh daun yang memiliki bentuk tulang daun menyirip. Ini tidak termasuk karena dia termasuk daunnya menjari. Nah, daun mengandung klorofil yang berguna untuk proses fotosintesis, berarti adalah benar. Nah, demikianlah pembahasan IPAS tentang